Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Warta Jemaat Minggu 7 Juli 2024. Majelis GKJTU Jemaat Bendosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yohana Endah Kusuma Wardani dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Untuk petugas kolektan, tim SPK 1, D Putri, D Sakira, dan D Manda. Warta yang pertama, ibadah PA dan Anjang Sana GKJTU Jemaat Bendosari akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024, pukul 5 sore, tempat keluarga Bapak Marsono, Ibu Sukini, RT 07. Pemimpin firman, Diaken Sri Martini, pujian dan doa Penatua Murdowo Edi dengan menggunakan kidung jemaat berbahasa Indonesia. Dimohon kehadiran dari seluruh warga jemaat dan mohon dukungan doanya. Warta yang kedua, warga jemaat baru. Terhitung mulai hari ini, Minggu 7 Juli 2024, ada 2 warga baru yang masuk dan terdaftar menjadi warga jemaat di GKJTU Jemaat Bendosari. Saya minta untuk 2 orang ini untuk berdiri. Yang pertama, Saudara Daniel Fariski. Yang kedua, Saudari Risa Augustiva. Sana, Bapak Ibu, selamat datang untuk kedua jemaat warga baru. Segenap majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, dan kiranya di tempat ini dapat merasa nyaman, semakin bertumbuh di dalam iman, dan boleh senantiasa bersaudara dan bersekutu bersama-sama dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Warta yang ketiga, ibadah Minggu 14 Juli 2024 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juniana Wangsi dengan menggunakan pujian kidung jemaat. Petugas kolektan, tim SPKR 1, Saudari Oktaria, Saudari Wahyu, dan Saudari Dewi Saraswati. Song leader, tim Song leader 2, Saudari Janti dan Saudari Lia. Penerima tamu, tim penerima tamu 2, Diaken Sri Rejeki, Ibu Sali Winarno, dan Ibu Marjuki. Multimedia dan sound system, Saudari Herli dan Saudara David Bimo. Facebook online, Bapak Krisyanto. Demikian warta jemaat pada Minggu 7 Juli 2024. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki saat teduh. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi, dan setelah itu saya juga akan menghantarkan untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Mari kita memasuki saat teduh. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau telah kumpulkan kami, jemaat-Mu di GKJTU Jemaat Bendosari, yang pada pagi hari ini akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah ibadah kami Tuhan,
dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Tuhan, sehingga apa yang menjadi sabda firman-Mu Tuhan dapat menjadi petunjuk di dalam hidup kami, melangkah untuk menjalani kehidupan kami. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Yohana yang akan melayani kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya sabda firman-Mu yang dicurahkan kepada Ibu Yohana dapat menjadikan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan setiap seksi yang melayani pada pagi hari ini, dari song leader, tim musik, multimedia, sampai kepada setiap orang yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu tercurah kepada kami. Berkatilah setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini Tuhan, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama memasuki ibadah pagi hari ini dengan menyanyikan kidung pembuka dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 3. Tuhan Allah hari pada saat ini, hai semua sujud di sini. Dia meredorkan tubuh serta jiwa, memasuki kebaktian kita pada pagi hari ini dengan mengaku percaya bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang senantiasa menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya turun dan tinggal atas saudara sekalian. Amin. Sebagai sabda awal, firman Tuhan terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-27, ayatnya yang ke-14. Marilah kita menerima firman Tuhan ini. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Mari kita sambut dengan kita menaikkan pujian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang.
oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita melihat perjalanan hidup kita masing-masing. Dengan bersama-sama kita akan menerima dan merenungkan hukum kasih yang merupakan ringkasan dari 10 hukum Allah. Di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, Tuhan Yesus bersabda demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian pembacaan hukum kasih yang boleh kita terima bersama di pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kita semua untuk bagaimana kita hidup, menjalani kehidupan kita yang senantiasa dilandasi dengan cinta kasih Tuhan. Namun jujur, ketika kita meneliti kehidupan kita, kita belum mampu untuk mewujud nyatakan hukum kasih itu secara utuh dan sempurna dalam kehidupan kita. Kita masih seringkali melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hati Allah, dan juga seringkali sikap dan tingkah pola kita menyakiti hati sesama kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita dengan segala kerendahan hati, dengan segala kejujuran hati kita menundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita berani untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau menyapa kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, yang mengajar kepada kami untuk bagaimana kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain dan juga mengasihi Tuhan. Namun jujur Tuhan, ketika kami meneliti kehidupan kami belum bisa melakukan hukum kasih itu secara sempurna di dalam kehidupan kami. Kami masih seringkali melakukan perbuatan dosa melalui ucapan kami, melalui angan-angan kami, melalui tingkah pola kami yang kadangkala mendukakan hati Tuhan. Dan ketika kami hidup bersama dengan sesama di mana Tuhan tempatkan kami juga belum bisa mengasihi mereka sebagaimana kami mengasihi diri kami sendiri. Seringkali kami mempunyai pemikiran-pemikiran yang buruk terhadap mereka. Seringkali ucapan kami menyakiti hati mereka. Seringkali perilaku hidup kami menjadi batu sandungan bagi mereka untuk mengenal cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami menyadari akan keterbatasan diri kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini. Sehingga firman-Mu ini Tuhan, tidak hanya sekedar kami dengar, kami hafalkan, tapi lebih dari itu, kami dapat mewujud nyatakan dalam kehidupan kami. Sehingga kami benar-benar boleh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah supaya kami bisa hidup jauh dari dosa dan hidup kami boleh berkenan di hati Tuhan. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus yang membimbing kami senantiasa sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman. Ampuni segala dosa-dosa kami. Inilah kami Tuhan, dengan penuh kerendahan hati,
kami mengaku segala dosa dan kegagalan kami di hadapan-Mu. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan bagi kami yang telah mengaku dosa di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Setelah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi, kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang saya ambilkan dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-30 yang tertulis demikian. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikian berita anugerah. Berbahagialah kita semua yang telah diampuni dosanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan salam kepada saudara kita sebelah kanan kiri dengan mengatakan salam damai. Biarlah damai Kristus senantiasa tinggal dalam kehidupan kita, dan biarlah damai itu yang senantiasa memerintah dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 34 ayat 1 dan 2. Disalib Yesus di Kalvari. Oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menerima dan mewujudkan petunjuk hidup baru bagi kita sekalian, di mana kita telah ditebus oleh karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Sebagai petunjuk hidup baru, saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-11, yang demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian petunjuk hidup baru kiranya dapat kita hayati dalam kehidupan kita, untuk kita tetap terus melayani Tuhan dengan penuh semangat. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan
pada minggu pagi ini yang terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bersama dengan seluruh umat-Mu yang hadir pada ibadah saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu melalui pewartaan Markus. Secara khusus kami akan membaca di dalam pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Di tengah keterbatasan kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini boleh memberikan kekuatan di dalam iman kami, dan firman-Mu boleh menjadi suluk di dalam setiap langkah perjalanan hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mari bersabdalah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Markus pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai dengan yang ke-13 yang tertulis demikian. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka." Berbahagialah kita yang menerima, menyimpan dalam hati, dan mewujudkan kehidupan sehari-hari agar firman Tuhan ini boleh nyata dalam kehidupan kita. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada kesempatan tahun ini dalam program Tukar Mimbar Sinode, kami boleh melayani di Jemaat Mendosari. Cukup lama saya tidak melayani di Mendosari,
karena dulu kita satu klasis Salatiga, tapi kemudian kita pecah menjadi 2 klasis. Saya di klasis Salatiga dan Bu Yunia di klasis Mendosari. Dan kelihatannya sejak itu mungkin berapa kali saya pernah melayani di sini, tapi setelah itu cukup lama saya tidak melayani di Mendosari. Saya sangat bersyukur karena saya bisa kembali melayani di Mendosari. Meskipun sekarang sudah kelihatan berbeda Bapak Ibu J, karena dulu waktu saya melayani di sini mungkin masih muda, tapi sekarang sudah sudah mulai agak tua ini Bapak Ibu, karena saya sudah punya 3 cucu sekarang dan 3 tahun lagi saya sudah emeritus. Jadi sudah berubah ya. Wah, dulu kelihatan masih muda, tapi sekarang sudah mulai kelihatan ada keriput-keriputnya begitu. Ya, puji Tuhan, tapi saya masih tetap bisa boleh melayani Tuhan bersama-sama dengan jemaat di tempat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita pada minggu pagi ini ada 2 perikop yang kita baca. Dalam perikop yang pertama, kita melihat bagaimana Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya, oleh orang-orang yang dikenalnya. Yesus 30 tahun hidup di Nazaret, meskipun ia lahir di Bethlehem. Dan kemudian Yesus melakukan pelayanan, dan Yesus juga kemudian memilih orang-orang yang menjadi muridnya. Dan saat itu Yesus kembali ke kampung halamannya, yaitu di Nazaret, sebuah kota yang kecil dan terpencil. Populasi penduduknya sekitar 500 orang, sangat kecil. Sehingga orang-orang di sana bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Ketika Yesus tiba di Nazaret, Yesus kemudian ke Bait Allah. Dia mengajar dengan sungguh luar biasa, dan orang-orang takjub dengan apa yang sudah Yesus ajarkan. Dan tentu orang-orang Nazaret sudah mendengar tentang apa yang dilakukan oleh Yesus. Namun apa yang terjadi dengan orang-orang yang ada di Nazaret ini, ternyata mereka tidak bisa menerima Yesus. Mereka menolak Yesus sebagai Sang Mesias. Mengapa Bapak Ibu mereka menolak Yesus? Karena menurut mereka pribadi Yesus tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Mesias yang bisa membebaskan mereka, Mesias yang bisa memberikan sukacita, dan ternyata itu tidak ditemukan dalam diri Yesus. Apalagi mereka sangat kenal akan keluarga Yesus, bahwa Yesus adalah dari keluarga yang sangat sederhana, dari anak seorang tukang kayu, dari seorang ibu yang bernama Maria.
Dan ia juga adalah saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Dan mereka sangat tahu siapa keluarga Yesus. Menurut pandangan mereka, Mesias bukan lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Mereka memiliki pemahaman bahwa Mesias itu, yang diharapkan itu, yang akan membebaskan mereka, sehingga mereka bisa mengalami sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus ditolak di kampungnya sendiri. Bagaimana perasaan Yesus saat itu? Sedih? Marah? Atau bagaimana? Namun Bapak Ibu, kita bisa melihat teladan Yesus di sini. Yesus dengan segala kerendahan hati, ia bisa menerima penolakan itu. Mengapa? Karena Yesus menghargai apa yang mereka pikirkan. Yesus menghargai apa yang mereka harapkan. Yesus tidak marah. Tapi dengan kerendahan hati, Yesus mengerti mengapa mereka menolak Dia. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin kita juga sering mengalami penolakan. Pernah ada yang ditolak cintanya? Sakit nggak kalau cinta kita ditolak? Ada yang bilang enggak, ada yang bilang sakit. Ketika lamaran kerja kita ditolak, kecewa enggak? Kecewa. Kita pasti pernah mengalami yang namanya penolakan. Dan ketika kita ditolak, itu rasanya sakit banget. Sakitnya tuh di sini. Sakit banget. Ketika kita ditolak. Tetapi di sini kita belajar, Yesus ketika menerima penolakan dari orang-orang yang ada di kampungnya, Yesus tidak marah, tetapi dengan rendah hati Yesus menerimanya, karena Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, apa yang ada dalam harapan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami penolakan, ketika kita mengalami kritikan, jangan kemudian kita mundur, jangan kemudian kita marah, tetapi mari kita tetap melakukan hal yang terbaik. Kita tetap menaburkan cinta kasih dan pengampunan. Kita tetap membela yang benar dan melakukan keadilan. Kalau dunia mengajarkan kejahatan harus dibalas dengan kebencian, tetapi Yesus mengajarkan kejahatan dibalas dengan kebaikan. Melalui penolakan ini kita mendapatkan suatu pembelajaran untuk bagaimana dengan segala kerendahan hati kita tetap melakukan yang terbaik. Meskipun apa yang kita lakukan itu sudah benar, namun ternyata masih ada kritikan-kritikan, kita jangan mundur. Kita tetap maju. Dan kita tetap melakukan kebaikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus tidak
mundur. Ia tetap maju dan terus melakukan apa yang sudah ia kerjakan, yaitu pewartaan Injil. Dan kemudian Yesus bersama dengan ke-12 muridnya ini, Yesus mengutus mereka. Yesus mengutus para murid untuk melakukan pewartaan Injil. Dan Yesus juga memberikan kepada mereka dua-dua. Ya, waktu mereka diminta untuk memberitakan Injil, Yesus mengutus murid itu dua-dua. Dan Yesus memberikan kuasa kepada mereka. Dan Yesus mengutus mereka bukan dengan tangan kosong, tapi Yesus memperlengkapi mereka dengan kuasa. Dan kuasa itulah yang memberikan keberanian kepada para murid untuk mewartakan Injil. Yesus mengutus dua-dua ini bukan berarti supaya mereka ada temannya, tapi lebih dari itu, Yesus mengharapkan supaya mereka bisa menjadi tim dalam pelayanan mereka. Sehingga ada peribahasa yang mengatakan berdua lebih baik daripada sendiri. Yesus mengutus dua-dua muridnya ini, yaitu supaya mereka bisa bekerja dalam tim. Sehingga ketika mereka bisa saling bekerja sama, mereka bisa saling menopang saat menerima penolakan, saling meneguhkan saat lemah, dan saling menjaga satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam berjemaat sebetulnya kita ini adalah juga sebuah tim. Majelis bersama dengan pendeta itu adalah sebuah tim untuk bagaimana majelis pendeta bisa saling bekerja sama, saling mendukung, saling menopang, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Dan jemaat juga merupakan satu tim, bersama-sama bekerja dalam pelayanan. Kalau tim kita ini baik, pasti berdampak juga pada kehidupan jemaat. Tapi ketika tim kita tidak baik, itu juga akan berdampak pada kehidupan jemaat. Kita bisa sajalah meminjam istilah tim sepak bola yang 11, ya, kesebelasan sepak bola. Kalau nggak ada satu, itu juga sudah hilang, kan? Dan itu akan menjadi persoalan juga di dalam tim itu. Apalagi kalau sampai dapat kartu merah misalnya. Tapi kalau tim dalam sepak bola itu 11 lengkap dan mereka bisa saling bekerja sama antara kipernya, antara penjaga gawang dan seterusnya, itu kan akan menghasilkan sebuah hasil yang sangat baik. Demikian pula dalam kehidupan berjemaat. Majelis bersama pendeta adalah sebuah tim dalam pewartaan Injil, dalam pelayanan. Ketika tim kita ini baik, saling bekerja sama, maka itu akan berdampak pada kehidupan jemaat. Oleh karena itu, bagaimana tim antara majelis dan pendeta bisa saling bekerja sama, saling melengkapi, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan. Ketika tim ini bagus, maka itu akan berdampak pada kehidupan jemaat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, para murid diutus oleh Tuhan Yesus untuk mewartakan Injil. Dan Yesus berpesan kepada mereka untuk tidak boleh membawa apa-apa.
Maksudnya apa Yesus mengatakan hal seperti ini? Pakaian cukup 2, tidak boleh bawa uang, tidak boleh bawa makanan. Padahal itu kan penting. Namun Yesus ingin mengajar kepada mereka agar mereka fokus dalam pelayanan. Itu yang diharapkan oleh Yesus. Mereka fokus pada pelayanan. Ketika mereka fokus pada pelayanan, Tuhan akan menyediakan semua yang mereka butuhkan. Tuhan akan menolong mereka. Dan Tuhan berharap agar mereka hanya bersandar dan berharap kepada Tuhan. Sehingga Yesus mengatakan hal itu supaya mereka fokus. Di dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman ini mengajarkan kita untuk percaya secara utuh terhadap pemeliharaan Allah yang sempurna. Dan para murid diharapkan di dalam mereka melakukan tugas pelayanan pewartaan Injil, mereka fokus. Dan percayalah, Tuhan yang akan memelihara mereka. Tuhan yang akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dan Tuhan juga berpesan kepada mereka, apabila ada yang menolak, ibaskan alas kaki. Itu artinya ketika ada seseorang menolak akan pewartaan Injil, ya, kibaskan, tinggalkan. Dan kamu sudah tidak punya tanggung jawab terhadap keselamatan dia. Tetapi kalau dia menerima dan dia bertobat, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Dan pelayanan para murid ini yang diberikan kuasa oleh Tuhan, para murid juga mampu untuk melakukan kuasa dan mujizat. Banyak orang kemudian bertobat dan banyak orang disembuhkan, dipulihkan dari sakit penyakit. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mengakhiri khotbah saya pada hari ini, ada sebuah cerita, ya, ada bukan sebuah cerita, ya, ada sejarah di balik cerita lukisan Yesus mengetuk pintu. Ada di sini? Atau mungkin Bapak Ibu punya lukisan di rumah Yesus mengetuk pintu. Ini dilukis oleh seorang yang bernama Holman Huth. Semoga apa yang saya ucapkan benar, Holman Huth. Ya, ia melukis Yesus mengetuk pintu. Setelah selesai lukisan itu, ia mengundang teman-temannya dengan harapan teman-temannya bisa memberikan kritikan, bisa memberikan masukan. Teman-temannya datang dan dia melihat lukisan itu, dan semua yang hadir mengatakan, wow, luar biasa lukisan. Wow, indah sekali. Wah, saya sangat kagum dengan lukisan. Semua orang memuji lukisan dari Holman Huth ini. Namun ada satu teman yang betul-betul dia melihat dengan teliti gambar atau lukisan Yesus mengetuk pintu itu. Dan kemudian dia berkata kepada Holman, Holman,
aku sudah meneliti lukisanmu itu. Bagus. Saya juga takjub dengan lukisan itu. Tapi saya melihat ada satu yang sangat penting yang kamu hilangkan. Kemudian Holman mengatakan, apa? Coba kamu lihat, kamu perhatikan. Di pintu itu tidak ada ganggang untuk membuka. Kalau pintu biasanya kan ada ganggangnya ya, depan dan juga di belakangan. Temannya ini mengatakan tidak ada ganggang di pintu itu. Kemudian Holman Habib ini menjawab, teman, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Teman, bila Kristus mengetuk pintu rumahmu, pintu itu hanya bisa dibuka dari dalam. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus mengetuk pintu hati kita. Ketika kita membuka pintu itu, maka kita mempersilahkan Yesus masuk. Dan ketika Yesus masuk dalam rumah kita, dalam hati kita, maka kuasa dan mukjizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita menutup pintu itu dan tidak membukakan, maka kuasa dan mukjizat Tuhan tidak akan pernah terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat lukisan Yesus mengetuk pintu, selalu ada ayat Alkitabnya, yaitu Wahyu 3 ayat yang ke-20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita sekalian, meskipun kita mengalami penolakan oleh dunia ini, tapi kita harus tetap terus melakukan kebaikan, melakukan kebenaran, menebar cinta, kasih, dan pengampunan. Dan Tuhan mengutus kepada kita untuk kita mewartakan Injil melalui kehidupan kita. Dan ketika ada orang yang menolak pewartaan Injil kita, itu adalah tanggung jawab dia kepada Allah. Dan kita sudah tidak punya tanggung jawab terhadap dia. Tetapi ketika orang itu menerima pewartaan Injil kita dan kemudian bertobat, maka kuasa Allah, mukjizat Allah boleh terjadi atas mereka. Dan fokuslah terhadap pewartaan Injil. Percayalah dan berharaplah hanya kepada Allah. Allah yang akan menolong kita, Allah yang akan memelihara hidup dan kehidupan kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Tuhan hanya meminta kepada kita berserah secara utuh kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Terus wartakan Injil Kristus kemanapun kita berada. Dan jadilah saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu pada minggu pagi hari ini, yang telah memberikan pengajaran kepada kami untuk bagaimana kami tetap memiliki kerendahan hati ketika terjadi penolakan, sebagaimana teladan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami tetap terus melakukan kebaikan, kebenaran, menebarkan cinta kasih Tuhan dan pengampunan, sehingga dengan demikian orang-orang yang ada di sekitar kami boleh melihat akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada akhirnya mereka boleh memuliakan Tuhan
dalam kehidupan mereka. Dan biarlah melalui kesaksian hidup kami, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Dan biarlah melalui kehidupan kami boleh menjadi alat-alat kesaksian bagi orang lain untuk bisa mengenal siapa Tuhan Yesus Kristus. Pakailah kami Tuhan sebagaimana kami ada, dan kami percaya ketika kami melakukan tugas pelayanan kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa, sehingga dengan demikian kami mampu melakukan setiap tugas pelayanan kami. Berikanlah semangat kepada kami yang menyala-nyala untuk kami tetap terus melayani Tuhan. Kami saat ini Tuhan memberikan diri kepadamu, kiranya Engkau berkenan memakai kami untuk kami terus memberitakan Injil Kristus. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami hidup hanya berserah penuh pada pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ajar kami Tuhan untuk kami berserah penuh padamu. Kami saat ini menyatukan hati dalam doa syafaat kami. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di GKJTU Bendosari di sini. Kiranya Tuhan memberkati seluruh warga jemaat agar mereka bersama-sama dapat membangun gereja ini dengan penuh sukacita di dalam keterlibatan mereka dalam pelayanan. Berkati rumah tangga mereka, berkati kerja dan usaha mereka, berkati anak cucu mereka. Dan biarlah jemaat Bendosari ini semakin hari diberkati oleh Tuhan dan mampu menjadi alat kesaksian bagi Tuhan untuk menebarkan cinta kasih. Berkati para majelis yang telah memberikan diri untuk melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga mereka, dan di dalam setiap aktivitas mereka. Berkati Ibu Pendeta Yunia selaku pemimpin jemaat di tempat ini, agar Ibu Pendeta Yunia dapat dapat mengasuh, memimpin jemaat ini dengan baik, sehingga jemaat ini benar-benar boleh tumbuh menjadi jemaat yang mewartakan Injil Kristus yang bermakna bagi sesama. Berkati Ibu Pendeta Yunia dalam pelayanannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya. Kami menyerahkan Ibu Pendeta Yunia hanya ke dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami yang saat ini tidak bisa datang dalam ibadah. Yang sakit, kiranya Tuhan datang berkenan untuk melawat mereka, menopangkan tangan atas mereka, sehingga kesembuhan boleh terjadi atas mereka. Yang saat ini sedang berduka, Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan. Yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan memberikan kekuatan iman, sehingga pada akhirnya mereka boleh dimenangkan di dalam setiap pergumulan karena mereka melibatkan Tuhan di dalamnya. Berkatilah anak-anak kami yang masih studi, biarlah mereka bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan mereka bisa meraih apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka. Berkati anak-anak kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong mereka sehingga pada akhirnya mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang kemampuannya. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Tuhan tolong agar mereka dapat menemukan pasangan hidup yang sepadan, yang seiman, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah di dalam mencari pasangan hidup, mereka senantiasa melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk Klasis Bendosari, kiranya Tuhan memberkati segenap MPH yang ada, agar mereka dapat menjalankan setiap tugas, pelayanan, dan program-programnya, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk sinode kami GKJTU, terlebih di minggu ini, program tukar pelayanan
sesinodal, kiranya Tuhan memberkati agar program ini dapat berjalan dengan baik. Dan biarlah melalui program ini kami para pendeta dapat semakin lebih mengenal jemaat Tuhan yang ada di GKJTU. Kami menyerahkan para pemimpin kami, biarlah mereka juga bisa memimpin sinode kami dengan baik 5 tahun ke depan ini, sehingga apa yang menjadi program mereka bisa terlaksana dan apa yang menjadi program-program mereka di jemaat itu bisa diwujudkan dan itu juga bisa membangun jemaat Tuhan yang ada di sinode GKJTU. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati. Ini doa syafaat kami yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita menyatukan hati kita dengan gereja Tuhan di seluruh dunia dengan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita kuatkan dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan 4. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini bersama-sama kita akan mengungkapkan syukur atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kita melalui persembahan syukur yang akan kita berikan kepada Tuhan melalui gereja kita di tempat ini. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita terima firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Mazmur 10 ayatnya yang ke-6. Yang demikian firman Tuhan.
Ia berkata dalam hatinya, "Aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun." Selama kantong persembahan diedarkan, kita akan iringi dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai dengan yang ke-3. Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau telah mencukupkan apa yang kami perlu, dan kami boleh mempersembahkan apa yang harus kami berikan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan melalui pelayanan gerejamu di tempat ini. Kami menyerahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, agar hidup kami juga berkenan untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk segala doa dan syukur kami dalam syafaat. Kiranya Engkau juga akan menyempurnakan di dalam doa kami seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid. Demikian kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Jadilah berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan di dalam persekutuan Roh Kudus penghibur kita, kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tutup ibadah ini dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan 2. Ya Tuhan, bimbing aku. Kaparingan siapa Pak? Usia sesuai 70. Bahan? Ya, bahan. Mama, pacar kok. Ya, selatan ya, selatan.
Iya. Berkati Pak, terima kasih pelayanan. Sami-sami Gusti berkati. Amin, sami-sami Gusti berkahi juga. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Nggih, Pak. Baju Amin, amin, sama-sama ya Pak. Karena setiap kita lirik Chris ya kita berhenti saja lah kalau Oke Chris, terima kasih ya. Jangan sering melakukan penolakan tadi. Harus mau Chris. Sakit terjatuh kan apa kok? Nah, biasa. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Terima kasih Bapak Ibu saudara semua yang pada pagi hari ini sampai dengan menjelang siang beribadah bersama dengan kami di GKJPU Jemaat Bundasari. Kiranya kasih dan berkatnya senantiasa menyertai kita semua. Untuk warta di minggu depan ibadah hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Juliana Wangse di Gereja GKJPU Bundasari pada pukul 9 pagi. Dimohon kehadiran dari warga jemaat. Dan warta yang kedua untuk ibadah PA dan anjang sana jemaat tanggal 10 Juli 2024 akan dilangsungkan di rumah Sinten PA besok. Bapak Marsono. Pak Marsono nggih. Di rumah Pak Marsono akan dilayani oleh majelis dengan PA berbahasa Indonesia menggunakan kidung jemaat. Demikian yang bisa kami informasikan dan kami wartakan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Amin. Terima kasih Pak ya. Sama-sama. Tuhan Yesus, Juru Selamat.